Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi yang saya ambil dari buku Handbook of Islamic Education. Pada buku ini saya mengambil materi atau bab yaitu berkaitan tentang Islam dan Barat dan bentrokan dan kerjasama. Tapi saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Ilham Fakri dengan NIM 213111125 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 3D. Pada pembahasan mengenai Islam dan Barat yaitu bentrokan dan kerjasama, menjelaskan ada berbagai gaya berpikir dan bersaing yang ditemukan dalam pemikiran Muslim tentang pendidikan dan pengetahuan, yaitu terutama dalam konteks dan tanggapannya dalam dunia Barat. Terlepas dari konteks ekonomi dan politik, dunia Muslim itu selalu berinteraksi dengan dunia Barat, yaitu melalui ranah intelektual dan ranah pendidikan. Pada bab ini ada berbagai gaya berpikir dan bersaing yang ditemukan oleh umat Muslim pada zaman dahulu. Gaya itu salah satunya adalah peran pendidikan yang dalam menempa pemahaman bersama dan konsistensi, yang merupakan hal yang tidak dapat diremehkan dalam setiap kontak manusia, di mana akan selalu ada bahasa permusuhan, dan bahasa permusuhan itu akan selalu mendominasi. Hal itu bisa menyebabkan bentrokan dan terus menerus akan menyembunyikan ketidakpercayaan. Tetapi rasa kerendahan hati untuk berdialog dan keinginan untuk memelihara kemanusiaan itu akan memunculkan atau menimbulkan terjalinnya kerjasama. Lalu pada dasarnya dunia Islam dan Barat itu bermasalah dengan asumsi bahwa keduanya itu memiliki kualitas bawaan yang tetap dan terlepas dari waktu atau keadaan pada zaman tersebut. Namun ini tidak dapat disangkal bahwa keduanya memiliki ciri dan kekhasan masing-masing. Islam sebagai entitas yang memiliki suatu kesatuan ide itu beranggapan bahwa negara bagian Barat tidak dapat atau tidak bisa diterima dengan akal jika bukan dari prasangka belaka. Demikian pula beberapa dunia Barat melihat bahwa agama Islam itu merupakan agama yang cenderung sebagai monolitik. Lalu masyarakat Muslim itu selalu dihadapkan pada respon yang lebih kompleks terhadap pengetahuan dan pendidikan Barat. Umumnya ada 3 untaian respon. Yang pertama adalah tipe eksklusivis rejeksionis, yaitu tipe yang menolak segala jenis perolehan dan pembelajaran pengetahuan Barat yang mereka anggap tidak islami, bandel, dan mengganggu umat Islam. Untaian ini muncul selama banyak periode di berbagai masyarakat Muslim. Ada beberapa yang menolaknya secara terang-terangan dan ada beberapa yang menolaknya secara gencar. Ada banyak contoh dari seluruh dunia tentang tipe ini, di mana ada oposisi yang kuat terhadap pengenalan pengetahuan dan sains Barat. Contoh di dunia Melayu, ketika sistem sekolah madrasah pertama kali diperkenalkan bersama masuknya mata pelajaran modern ke dalam kurikulumnya, itu akan ditolak oleh kalangan agama tradisionalis yang menganggap bahwa hanya lembaga pondok atau pesantren tradisional dapat menjamin pengajaran Islam yang asli.
Jadi dari tipe yang pertama itu dari umat muslim itu benar-benar menolak dari peradaban yang dibawa oleh bangsa barat, karena itu akan bertolak belakang dengan syariat-syariat Islam. Yang kedua adalah tipe the inclusivist integrationist yang terdiri dari beberapa kelompok reformis. Jadi tipe ini itu berdiri dari beberapa kelompok reformis. Meskipun tipe ini bertolak belakang dengan muslim atau perkembangan peradaban yang dibawa oleh barat itu bertolak belakang dengan muslim, tetapi kelompok reformis itu harus menerima dan merangkul peradaban barat yang jelas-jelas berbeda dengan peradaban Islam. Atawi menegaskan bahwa tidak ada salahnya mempelajari ilmu-ilmu modern yang tidak bertentangan dengan perintah agama, karena itu akan membantu dalam membangun bangsa dan masyarakat. Jadi dari tipe kedua itu menjelaskan bahwa sebagian atau kelompok reformasi itu menerima peradaban yang dibawa oleh barat, karena dia menganggap bahwa tidak semua peradaban yang dibawa oleh bangsa barat itu bertentangan dengan agama Islam. Dan ditegaskan kembali oleh Atawi bahwa ajaran atau ilmu-ilmu yang tidak bertentangan dengan agama Islam itu akan bermanfaat untuk membangun bangsa dan masyarakat. Lalu respon yang ketiga yaitu muncul pada periode kebangkitan agama. Salah satunya ditandai dengan kompleks eksklusivis inklusivis, di mana tipe yang ini adalah modernitas hadir atau kerangka barat pengetahuan dan pendidikan diterima, tetapi bisa juga sah atau bahkan asli jika pertama kali diislamkan. Maksudnya modernitas hadir yaitu kerangka barat yang berisikan tentang pengetahuan pendidikan itu akan diterima oleh umat muslim pada saat itu jika hal itu pertama kali diislamkan. Lalu mereka menolak segala bentuk pinjaman atau adaptasi, meskipun dalam banyak kasus mereka tidak konsisten dalam diri mereka sendiri. Tantangan penangkaran intelektual dan budaya di era pasca kemerdekaan, banyak masyarakat muslim dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks menanggapi pengetahuan dan pendidikan barat. Saat ini banyak masyarakat muslim yang diliputi oleh gaya berpikir yang saling bertentangan, masing-masing mempromosikan cita-cita dengan model yang disayanginya, sementara tidak mempedulikan atau merendahkan yang lain. Akibatnya kita melihat penyederhanaan yang berkelanjutan dan dikotomi Islam Barat, sedangkan upaya adaptasi yang kreatif dan kritis tetap terdegradasi dan tetap tidak memikirkan tentang permasalahan keterpencilan dan pengetahuan lalu pendidikan. Lalu respon intelektual dan dialog berkelanjutan itu sudah dipelajari oleh para pemikir muslim terkemuka di dunia. Muslim di era modern telah berusaha untuk berdialog dengan bangsa barat dengan tujuan untuk bekerja sama dan mempererat solidaritas demi sebuah kemanusiaan. Ada beberapa orang yang tentu saja skeptis terhadap pendekatan ini, tetapi setidaknya pinjaman selektif lebih baik daripada penolakan total terhadap impor barat. Ketakutan terhadap pengaruh atau elemen barat selalu bertentangan dengan timur atau Islam. Itu terpaksa terus dilakukan karena ada kurangnya pemahaman yang serius tentang pengajaran itu. Dengan cara dialog kita dapat lebih memahami tentang pengajaran itu atau pemahaman itu, termasuk posisi dan keterbatasan kita sendiri.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa dialog itu sangat penting untuk cara kita berkomunikasi agar tidak terciptanya suatu konflik atau mencegah terjadinya benturan peradaban. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pengetahuan sejarah kita dapat memahami hubungan antara Islam dan Barat yang dapat kita ibaratkan sebagai positif dan negatif. Yang pertama yaitu kehidupan yang berdampingan secara damai atau kerjasama dan saling keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan unsur budaya merupakan suatu hal yang sangat positif dari hubungan antara Islam dan Barat. Sedangkan dari sisi negatifnya seringkali terjadi perbedaan paham dan ketidakpercayaan antara kedua kubu, bahkan bisa memunculkan suatu konflik atau permusuhan. Lalu ketika kita berbicara mengenai perkembangan Islam dan Barat, itu akan selalu berhubungan dengan atau selalu berubah seiring dengan perubahan waktu ke waktu. Ada tiga jenis tanggapan Islam atau Muslim yang berbeda terhadap Barat, yaitu tipe eksklusif rejeksionis atau menolak segala sesuatu yang berasal dari Barat, lalu respon eksklusif rejeksionis itu menerima beberapa ajaran dari bangsa Barat, dan yang ketiga adalah eksklusif inklusif, yaitu kelompok di mana modernitas masa kini atau kerangka pengetahuan dan pendidikan diterima, tetapi dengan syarat kerangka tersebut harus pertama kali diislamkan. Dari materi di atas, pendapat saya itu kurang setuju mengenai penerapan tipe pertama yang mungkin tidak relevan jika diterapkan pada situasi sekarang, karena tidak semua budaya Barat kita harus tolak dengan mentah-mentah. Mungkin ada beberapa budaya Barat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, asalkan dengan syarat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari budaya Barat, Islam juga dapat meminjam atau meniru kebijakan pendidikan, lalu gagasan dan pengaturan kelembagaan dari Barat. Diharapkan juga bisa menghubungkan atau mengintegrasikan Islam dengan gagasan dan gagasan modern sekularis dalam ilmu pendidikan di Indonesia. Mungkin sedikit itu adalah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.